Calon Presiden dari PDI Perjuangan dan Nasdem Joko Widodo hari ini dijadwalkan mengunjungi 3 pondok pesantren di Jawa Tengah. Salah satunya adalah pesantren Giri Kusumo, Demak, Jawa Tengah. Kedatangan Jokowi ke pondok pesantren ini dalam rangka safari ke sejumlah kiai munif untuk meminta restu menjadi Presiden Indonesia. Kedatangan Jokowi disambut ratusan santri dan warga di sekitar pondok pesantren. Jokowi kemudian mengadakan pertemuan tertutup dengan Kiai Munif yang merupakan Ketua Dewan Syuro PKB di wilayah Jawa Tengah sekaligus pimpinan pondok pesantren ini. Kunjungan Jokowi merupakan bagian dari silaturahmi dengan para kiai yang ada di Jawa Tengah. Ya, selain ke pesantren Giri Kusumo di Demak, Jawa Tengah, Jokowi juga mengunjungi pondok pesantren Al-Anwar di Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Di tempat ini, Jokowi menemui Kiai Haji Maimun Zubair yang merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama atau NU. Untuk informasi terkini atau selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Metro TV. Ada Stella Clarissa yang saat ini sudah berada di Kendal, Jawa Tengah. Stella, seperti apa kunjungan Jokowi ke pesantren Al-Anwar di Rembang? Wahyu, hasil pertemuan Jokowi dengan pendiri pesantren dari Al-Anwar memang merupakan rangkaian dari kunjungan safari Jokowi sebelumnya di pesantren Giri Kusumo dan berlanjut kemudian di wilayah Sarang, Rembang, dan di situ Jokowi bertemu tidak kalah penting yaitu tokoh dari yang dituakan di Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Maimun Zubair yang juga merupakan Ketua Majelis Syariah DPP P3. Dan Kiai Haji Maimun Zubair yang biasa dikenal dengan Mbah Mun ini memang merupakan tokoh yang disegani selain karena umurnya yang sudah menginjak 86 tahun. Ulama ini juga dikenal tidak hanya di kalangan NU tapi juga di kalangan pesantren dan terutama kalangan kaum muslim di pesisir utara Jawa. Bahkan ada peribahasa yang menggambarkan sosok dari Mbah Mun ini adalah jika matahari terbit dari timur, maka mataharinya para santri itu terbit dari sarang, di mana itu adalah terbit dari pondok pesantren Al-Anwar yang didirikan oleh Mbah Mun. Dan dalam pertemuan antara Jokowi dan Mbah Mun, di mana Jokowi juga makan malam bersama Mbah Mun, banyak sekali yang dibicarakan oleh keduanya. Di antaranya adalah karakter atau sosok dari cawapres yang diinginkan oleh Mbah Mun bisa mendampingi Jokowi, itu bahwa bisa membawa nilai-nilai nasionalisme dan religius itu berjalan seiringan untuk membangun bangsa. Dan selain itu Mbah Mun juga mengungkapkan kriteria-kriteria lain di mana cawapres tersebut memang hanya mementingkan persatuan dan kesatuan tidak hanya golongan tertentu tapi secara nasional keseluruhan rakyat Indonesia. Namun ketika dipertanyakan terkait dengan dukungannya atau koalisinya ke Gerindra ataukah ke PDIP, ini kemudian Mbah Mun enggan untuk menjawab karena Mbah Mun merasa bahwa dirinya adalah semacam orang yang atau sosok yang hanya bisa memberikan wejangan namun tidak bisa memberikan dukungan secara spesifik terkait hal tersebut. Dan Mbah Mun juga tidak merujuk pada salah satu partai terkait dukungannya, tapi Mbah Mun secara moral artinya ini bisa menjadi tanda positif untuk Jokowi bahwa meskipun belum ada tanda resmi dukungan koalisi baik dari PKB ataupun P3, tapi ini menjadi semacam tanda positif untuk Jokowi bahwa mendapatkan dukungan moral tidak hanya dari kalangan partai tapi juga dari petinggi-petinggi atau sesepuh-sesepuh dari Nahdlatul Ulama. Wahyu. Ya, Stella, selain agenda ke sejumlah pesantren, ada 3 rencananya dengan 1 lagi di Kendal. Adakah agenda lain Jokowi selain ke atau mengunjungi pesantren? Wahyu, benar sekali ada agenda lain yang cukup menarik dalam perjalanan Jokowi menuju Rembang tadi ke pondok pesantren Al-Anwar. Jokowi sempat mampir ke wilayah Pati di mana di sana Jokowi menemui sejumlah para pendukungnya yaitu relawan dari Jokowi yang mendirikan sebuah komunitas yang dinamakan adalah Jokowi Center. Dan ratusan relawan Jokowi Center ini menyambut kedatangan Jokowi di Jalan Ponegoro nomor 19 Pati, Jawa Tengah, dan dalam acara
saat tersebut selain meresmikan Jokowi Center, Jokowi juga mendeklarasikan relawan Jokowi untuk mensukseskan Jokowi untuk merebut RI 1. Selain itu, Jokowi juga membubuhkan tanda tangan di prasasti deklarasi pembentukan relawan Jokowi Center. Dan Jokowi juga sempat berorasi meminta kepada seluruh relawan maupun kader PDIP agar solid dan bersatu dalam pemilu presiden bulan Juli mendatang. Dan menurut Jokowi, jika nanti dirinya menang dalam pemilu tahun ini, bahwa itu bukanlah kemenangan partai atau golongan tertentu, tapi kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Itu pesan yang menarik tadi disampaikan oleh Jokowi kepada para pendukungnya. Deklarasi. Sudah, monggo mundur. Sudah, semua. Sudah Bapak sekalian yang saya hormati, kita ini tinggal 60 hari. Jadi mungkin sudah saatnya kita turun ke lapangan. Siap. Turun ke lapangan. Siap. Dari pintu ke pintu. Siap. Sampaikan. Siap. Masyarakat, Jokowi itu siapa? Yang di sana itu siapa? Tugasnya hanya itu aja, tidak ada yang lain. Waktunya tinggal 60 hari. Kita nunggunya sudah. Dan Wahyu, dalam rangkaian tur safari Jokowi di Pulau Jawa mengunjungi para petinggi, kiai dan juga ulama dari Nahdlatul Ulama maupun dari PKB dan P3, kunjungan terakhir akan dilakukan Jokowi di Pondok Pesantren Al-Fadlu Wal Fadiyah, dan dijadwalkan pukul 9 malam nanti Jokowi akan tiba di sini untuk bertemu langsung dengan pendirinya, yaitu Kiai Haji Dimyati Rois, di mana ini juga salah satu pondok pesantren yang merupakan basis dari Nahdlatul Ulama. Kami akan terus menginformasikan kepada Anda, Wahyu. Ya, baik, terima kasih Stella Clarissa melaporkan langsung dari Kendal, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, silaturahmi Jokowi ke sejumlah ulama berpengaruh di Jawa Timur dan juga Yogyakarta dan Jawa Tengah mendapat sambutan cukup baik. Sejumlah pengamat menilai langkah ini merupakan upaya menarik dukungan massa Islam. Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Giri Kusumo, Jokowi bersilaturahmi dengan Kiai Haji Munif Zuhri. Seusai acara silaturahmi tersebut, mantan wali kota Solo itu mengatakan, salah satu topik yang dibicarakan adalah masukan terkait sosok calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada Pilpres mendatang. Banyak pesan-pesan dari Kiai, baik mengenai keumatan, mengenai bangsa dan negara, dan juga mengenai calon wakil presiden. Banyak yang kami tangkap, ada yang misalnya yang kuat penegakan hukumnya misalnya, tapi memang disebut nama-nama. Tidak berhenti di Demak, Jokowi hari ini juga mengunjungi Pondok Pesantren Al-Anwar di Rembang, Jawa Tengah untuk bertemu dengan Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai yang sebelumnya juga ditemui oleh Prabowo Subianto dan Surya Dharma Ali. Silaturahmi Jokowi dinilai oleh pengamat politik Jayadi Hanan sebagai bagian dari pendekatan dengan partai politik dan massa berbasis Islam. Masyarakat bisa melihat, oh ternyata Jokowi ngerti juga, bisa juga berhadapan bermain politik di tingkat nasional. Jadi tidak hanya seperti dituduhkan selama ini, dia cuma bisa belusuan gitu, belusuan ke bawah. Ternyata dia bisa juga bernegosiasi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan para pendekar politik nasional itu. Jadi itu akan minimal memberikan citra, ya, simbolik, gambaran simbolik bahwa Jokowi adalah politisi level nasional. Dalam kunjungan sehari sebelumnya, Jokowi juga sudah bertemu dengan sejumlah kiai berpengaruh di lingkungan Nahdlatul Ulama seperti Kiai Haji Anwar Mansur dan Salahuddin Wahid. Tokoh Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif juga sudah ditemui oleh Joko Widodo. Jauh ini Jokowi mendapat respon positif dari sejumlah ulama yang dikunjunginya. Tim Liputan Metro TV.